Tuhan, shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita dalam keadaan baik semua hari ini. Amin. Seberapa banyak rindu untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Boleh berikan tangan saudara. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami ada Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami membawa segenap kerinduan kami Tuhan. Membawa setiap hati kami Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau pada hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami membawa segala kerinduan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi kita katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ya Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari angkat tangan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Ya Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan. Ku perlu Engkau Yesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lagi katakan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri.
Kami mulai bersorak demi nama-Mu. Setiap jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi Allah kita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari sama-sama kita katakan pujian. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku agungkan Engkau. Semua Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya, ada amin. Haleluya. Mari lebih semangat lagi katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur, ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku agungkan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Kami memberikan segalanya yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat untuk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan, dan persembahan yang kedua untuk Komisi Pemuda dan Anak. Saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di pintu masuk saat saudara meninggalkan ruang ibadah. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kepada-Mu. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat kesempatan di tempat ini Tuhan, kami dapat menabur Tuhan untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Berkati setiap persembahan yang diberikan jemaat-Mu Tuhan Yesus, biar dipergunakan untuk memperlihatkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati tangan yang menyediakan persembahan ini Tuhan. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Dan bahkan setiap jemaat Tuhan yang membawakan untuk persembahan, Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami siap membiranya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Jumpa lagi dalam Sunday Update minggu ini. Dan saya Yola akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 24 September 2023. Tanpa terasa kita sudah berada di minggu terakhir bulan September. Dan untuk minggu depan 1 Oktober 2023, ibadah raya GBI Wotuar akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis, minggu depan setelah ibadah raya kedua akan dilaksanakan baptisan air. Untuk informasi baptisan, saudara dapat menghubungi Pendeta Madya Sherlyn Sakati MA. Ngumpul bareng The Kings GBI Wotuar dengan tema Pria Idaman. Hari Rabu 27 September 2023, pukul 7 malam bertempat di Ruang Serbaguna. Hari Kamis 28 September 2023 akan dilaksanakan retreat bagi peserta SMK Saya Murid Kristus mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Untuk itu, ibadah doa malam dan ibadah wanita Betel Indonesia ditiadakan. Dan untuk ibadah doa puasa tetap dilaksanakan hari Jumat pukul 12 siang bertempat di Ruang Serbaguna. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai hari Kamis dilaksanakan pukul 10 sampai 11 siang di menara doa lantai 2. Dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, saudara dapat mengirim bukti transfer saudara melalui nomor 0812 2238 2829. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk pelayanan Komisi Pemuda dan Anak. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop khusus pembangunan di lobi depan gereja. Bagi jemaat yang ingin menabur 1 atau 2 kursi pun, gereja sangat berterima kasih. Saudara dapat menghubungi Ibu Pendeta Pratama Katrina Liwando STH atau Ibu Pendeta Pratama Agustina Gelong STH. Bantuan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun untuk pengadaan kursi gereja ini sangat berarti dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja GBI Wotuar di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Masamila kita yang sudah solitos. Makan mie saja kita. Daripada ada kobat telepon, ada ke 100, ada ke 100. Iyo, bikin malu kau ini nak. Yaudah, bagi je itu mie dah. Oh, kemana tanda? Turun pisang. Ada notif tadi HP ku. Apa ada KKR anak rantau tanggal 30 ini, 30 September, jam 7 malam. Iyo, tahu semangatnya komiu. Mas tanggal 29 ini. Teh apa? Sam bermalam di gereja sama Kak Anto. Di sana makan enak terus, makan ayam. Di sini apa? Cuma makan mie terus. Bosan anak. Dang, beli Indomie goreng.
ada ke 100. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita datang untuk mencari Tuhan, amin. Sebab hanya Tuhan Yesus pribadi satu-satunya yang dapat kita andalkan, amin. Saudara, manusia boleh kecewakan kita, namun Tuhan tidak pernah kecewakan kita, amin. Coba lihat kiri kanan, bilang begini, selalu andalkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau belajar pujian ini, saudara. Sama-sama kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Sama-sama nyanyi. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semua jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, nyanyikan sekali lagi. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Lagi katakan. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Saya rindu biar jemaat nyanyikan pujian. Jemaat saja. Kalau bukan Tuhan, maka sia-sialah, jadi sia-sia. Sebab itu izinkan Tuhan yang campur tangan. Campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan. Yang mau bersyukur, mari buka tanganmu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami
Ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami kepadamu. Kalau bukan karena Engkau, sampai hari sungguh nyata semua kebaikan. Sekali lagi dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Kami kepadamu, kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih. Mari angkat hatimu sama Tuhan, naikkan syukurmu. Kami kepadamu, kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Biar jemaat nyanyikan sambil membuka tangan. Dengan doa, Yesus, kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh Jesus, kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Katakan semua kebaikan-Mu. Semua kebaikan-Mu, oh Tuhan. Semua kebaikan-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Mari naikkan syukurmu sama Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih. Jesus, terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu sama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan kita tidak ada di tempat ini. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu.
Dengar baik saudara. Tahukah saudara bahwa ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Dia, maka Dia disukakan lewat pujian dan penyembahan kita. Sebab itu mari angkat hatimu. Mari sekali lagi sembah Dia. Naikkan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami penuh dengan syukur. Hati kami limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik. Sebab Yesus baik. Sampai selamanya Yesus baik. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau memuji-Mu. Biar Engkau disenangkan pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau disenangkan pagi hari ini Yesus. Dengan pujian kami, dengan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Nyanyikan bersama. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Amin, amin. Oh, selalu baru. Oh, Tuhan, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Mari berdiri bersama saudara. Oh, kasih setia Tuhan. Amin. Tak habis-habisnya rahmat, selalu baru. Setiap hari, baru setiap hari, besar. Sekali lagi sambil mengangkat tangan.
Semua mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat yang ke-10. Boleh ditampilkan di layar? Lagu ini mengatakan, kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Saudara gereja Tuhan tetap mengangkat tangan. Tuhan tidak mau engkau dan saya dikelilingi oleh penderitaan dan kesusahan. Tuhan mau engkau dan saya pagi ini dikelilingi oleh kesetiaan, kemurahan, kebaikan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Baca 3:21 ya. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan. Angkat tangan saudara, baca yang keras 3:21 ya. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Siapa yang mau angkat tanganmu tinggi-tinggi mulai hari ini, mulai pagi ini? Engkau tidak dikelilingi oleh penderitaan dan kesusahan dan sakit penyakit, kemiskinan, gagal. Tapi engkau dan saya akan dikelilingi oleh kasih setia Tuhan, kemurahan, kebajikan, anugerah Tuhan. Maka tema khotbah saya di sesi yang kedua ini adalah bimbingan ilahi. Karena orang-orang yang mau dibimbing akan mengalami kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bimbing kami, tuntun kami, urapi kami. Bimbing kami, tuntun kami, urapi kami. Berikan kami hati yang baru. Berikan kami hati yang baru. Berikan kami hati yang mudah dibentuk. Berikan kami pikiran yang baru. Supaya kami mau dibimbing, supaya kami mau dituntun, supaya kami mau diarahkan. Sehingga hidup kami akan dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Hidup kami, pernikahan kami, pelayanan kami, masa depan kami, karir kami dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Urapi hambamu, urapi seluruh umatmu yang mengikuti ibadah ini, baik secara online. Kami berdoa segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang boleh memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman di sesi yang kedua ini. Sesi yang pertama, saudaraku, saya membahas tentang doa. Tapi sesi yang kedua ini, saya akan membahas tentang bimbingan ilahi. Boleh ambil satu lagu ya, kunci A. Ya, lagu lama Bapak Ibu. Karena saya percaya Tuhan tidak mau engkau dan saya dikelilingi oleh penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, kegagalan. Itu bukan destiny Tuhan dalam hidup saudara. Karena Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan yang ada padamu bukan kecelakaan, bukan sakit penyakit, tapi masa depan yang penuh harapan. Amsal berkata, jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar. Kian lama, kian bercahaya. Kian lama, kian bercahaya. Kian lama, kian luar biasa. Masalahnya mengapa banyak hidup kita dikelilingi oleh penderitaan dan kesusahan? Karena kita tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Saya percaya hari ini engkau dan saya, kalau engkau dan saya memberikan dirimu dibimbing oleh Tuhan, maka seperti lagu yang tadi, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan akan menyertai Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Ambil kunci A, haleluya. Bimbing aku masuk rencanamu. Angkat tangan saudara. Untuk membesarkan kerajaanmu. Lambaikan tangan. Ku mau mengikut. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan. Alkitab berkata dalam Mazmur 32 ayat 9, jangan seperti kuda dan bagal. Kuda adalah simbol kesombongan, kegagahan. Dan bagal adalah simbol kebodohan. Kalau engkau dan saya seperti kuda dan bagal,
Itulah yang membuat engkau dan saya dikelilingi oleh penderitaan dan kesusahan. Tapi Mazmur 23, kalau engkau dan saya seperti domba, engkau akan dikelilingi oleh kebajikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan. Dalam Mazmur 32, ayat yang ke-8, Tuhan adalah Tuhan yang mengajar umatnya. Mazmur 32 ayat yang ke-8, Tuhan adalah Tuhan yang menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Dan Mazmur 32 ayat ke-8 adalah Tuhan yang memberikan Anda nasihat. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang matanya siang dan malam tertuju kepadamu, supaya engkau dan saya tidak salah jalan. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8, sebelum bahannya dikeluarkan. Mazmur 32 ayat 8, baca yang keras, 3, 2, 1 ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ulang yang keras, 3, 2, 1 ya. Aku hendak mengajar, aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Perhatikan ayat 9. 3, 2, 1 ya. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Coba lihat kanan kirimu, bilang, kamu jangan seperti kuda dan bagal. Kuda adalah simbol kegagahan, kesombongan. Bagal adalah simbol kebodohan. Dan orang-orang yang bersikap seperti kuda dan bagal, ayat yang ke-9, akan dikelilingi oleh banyak penderitaan dan kesusahan. Firman Tuhan berkata terang dan gelap tidak bisa menyatu. Sesi yang kedua ini saya lihat banyak anak muda. Berapa banyak anak muda, saudaraku, seperti kuda dan bagal. Kata siapa? Dengan kesombongannya dan kebodohannya, dia mencoba untuk mempersatukan terang dan gelap. Hasilnya apa? Penderitaan dan kesusahan. Saya banyak mengkonseling orang-orang, saudaraku. Pak Pendeta. Dulu almarhum orang tua saya bilang, jangan anakku. Tapi namanya cinta, Pak Pendeta. Jangan seperti kuda dan bagal. Tuhan tidak mau engkau dan saya dikelilingi oleh penderitaan dan kesusahan. Tuhan mau angkat tangan saudara, engkau dan saya akan dikelilingi oleh kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Waktu engkau dan saya mau dibimbing oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu yang dahsyat, tepuk tangan yang kuat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Pakai tangan saudara, tepuk tangan, sorakan haleluya. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Katakan amin. Karena mulut yang terkunci adalah destiny yang terkunci. Kalau engkau menutup mulutmu, itulah yang membuat engkau dan saya tidak terima kemenangan. Karena mati dan hidup dikuasai oleh mulutmu. Kaya atau miskin dikuasai oleh lidah saudara. Sehat atau sakit dikuasai oleh lidah saudara. Waktu engkau dan saya berkata-kata hari ini, maka sesuatu yang supranatural akan terjadi kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang kuat yang dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Amin. Ubah caramu beribadah, maka akan berubah hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Karena ibadah 1 jam ini akan menentukan engkau dan saya akan terbang tinggi dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Tema khotbah di sesi yang kedua ini adalah bimbingan ilahi. Haleluya. Bimbingan ilahi. Tolong dikeluarkan bahannya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah apa? Anak-anak Allah. Siapa di sini anak Allah? Boleh angkat tangan? Apakah Anda mau dibimbing oleh Allah? Atau engkau membimbing dirimu sendiri? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat 8. Tolong bahannya dikeluarkan. Baca yang keras, 3, 2, 1 ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Siapakah yang mau dibimbing oleh Tuhan? Siapakah yang mau dibimbing oleh Tuhan? Siapakah yang mau dibimbing oleh Tuhan? Mazmur 25 ayat yang ke-9. Baca yang keras, 3, 2, 1 ya. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya. Tuhan tidak pernah membimbing orang yang sombong. Kalau engkau dan saya sombong, engkau tidak akan pernah dibimbing oleh Tuhan.
Tapi sehancur apapun hidup saudara, bahkan orang yang tersesat kalau rendah hati, orang yang tersesat pun bisa dibimbing kembali oleh Tuhan. Tapi kalau orang sudah sombong, dia tidak bisa dibimbing oleh Tuhan. Maka Mazmur 32, ulangi lagi, haleluya, Mazmur 25 ayat yang ke-9, baca yang keras, 3, 2, 1 ya. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Haleluya. Maka Yesaya 53 ayat yang ke-7, Yesaya 53 ayat yang ke-7, engkau dan saya harus belajar kepada Yesus. Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Dia dianiaya, dipukul, dicambuk. Dia tidak membuka mulutnya. Berapa banyak orang, saudaraku, bahkan Anda yang ada di ruangan ini, engkau diproses, baru diproses diri, mulutnya udah langsung terbuka. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesaya 53 ayat yang ke-7, 3, 2, 1 ya. Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang, yang menggunting bulunya. Siapa di sini kalau Anda lagi diproses langsung mulutnya terbuka, boleh angkat tangan? Tidak ada. Luar biasa jemaat ini, Ibu Gembala. Siapa di sini kalau Anda diproses Tuhan saudaraku, langsung buka mulut? Tidak ada. Luar biasa ini jemaat. Berapa banyak orang saudaraku baru diproses sedikit, udah langsung mulutnya terbuka. Itulah yang membuat orang tidak bisa terbang tinggi. Dalam kitab Filipi dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan nama, segala nama kepadanya. Kenapa? Karena ia taat sampai mati, bahkan rela mati di atas kayu salib. Dalam Yesaya 53 dikatakan, perhatikan, baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Yesaya 53 ayat yang ke-7, baca 3, 2, 1 ya. Dia dianiaya dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Gereja Tuhan, Tuhan mau hari ini engkau dan saya belajar kepada Yesus. Maka Yesus berkata, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Gereja Tuhan, orang-orang yang sombong tidak mau dibimbing oleh Tuhan, baru dibentuk sedikit, dia punya jalan sendiri. Maka kita berkata, banyak orang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju maut dan kebinasaan. Ikuti saya katakan panca indera saya. Ayo semua buka mulutnya, panca indera saya terbatas untuk menjangkau tingginya jalan Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Rancangan Tuhan dari rancangan kita. Maka perlunya engkau dan saya menyerahkan kecerdasanmu yang kecil itu ke dalam tangan Tuhan. Supaya bukan jalanmu, bukan rancanganmu, tetapi jalannya, rancangan yang besar, yang dahsyat terjadi dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan dulu yang kuat, yang dahsyat buat kita. Tepuk tangan, sorakan haleluya. Tepuk tangan, sorakan haleluya. Maka pagi ini dengan cepat saudaraku, ada 7 berkat yang Anda terima kalau engkau dan saya mau dibimbing oleh Tuhan. Yang pertama, engkau dan saya akan ditujukan jalan yang Anda harus pilih. Yang kedua, rahasianya akan diberitahukan kepadamu. Yang ketiga, perjalananmu akan diluruskan. Yang keempat, engkau dan saya akan mengalami penyediaan yang supernatural. Yang kelima, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Yang keenam, engkau dan saya akan menerima strategi, ide-ide ilahi. Dan yang ketujuh, engkau dan saya akan mendapatkan kembali apapun yang hilang dalam hidupmu. Semua yang hilang dalam hidupmu oleh karena kebodohan, oleh karena apapun juga, semua yang hilang dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Oke, poin yang pertama gereja Tuhan, Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Mazmur 25 ayat 12, 3, 2, 1 ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan. Siapa yang mau ditunjukkan jalan oleh Tuhan? Siapa yang mau ditunjukkan jalan oleh Tuhan? Katakan haleluya. Oke, perhatikan lanjutkan selanjutnya haleluya. Yesaya 30 ayat 21. Telingamu akan mendengar. Yesaya 30 ayat 21, 3, 2, 1 ya.
Siapa yang mau diberkati Tuhan? Engkau tidak salah langkah, engkau tidak salah jalan, karena engkau mendengarkan suaranya. Ulangi lagi yang keras, 3, 2, 1 ya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Katakan amin. Lanjutkan terus, haleluya. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di sana. Saudara gereja Tuhan, mereka ingin memberitakan Injil, tapi Roh Kudus bilang jangan pergi ke sana. Kenapa? Karena di sana, di seberang sana, sudah ada pengusaha yang bernama Lydia, yang hatinya siap untuk dibaptis, yang hatinya siap. Bahkan Lydia menjadi seorang pengusaha yang mendukung pelayanan Rasul Paulus. Karena di sana sudah ada yang siap, kepala penjara Filipi yang sudah siap untuk diselamatkan, yang sudah siap untuk bertobat dengan dahsyat dan luar biasa. Kisah Rasul 16 ayat ke-6, baca yang keras, 3, 2, 1 ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di sana. Lanjutkan terus Mazmur 25 ayat yang ke-13. 3, 2, 1 ya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Haleluya, lanjutkan terus, haleluya, Mazmur 25 ayat yang ke-14. Siapa yang mau rahasianya, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada yang lain diberikan dalam bentuk perumpamaan, tetapi kepadamu diberikan rahasia kerajaan Allah. Katakan haleluya. Banyak orang saudara kalau datang ke gereja kayak patung Bapak Ibu. Kenapa? Karena rahasianya belum diberitahu. Apakah Anda mengerti waktu engkau dan saya bersorak bagi Allah, waktu engkau memuji Allah dengan dahsyat luar biasa, sesuatu yang supranatural terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Banyak orang saudaraku, haleluya, rahasianya belum diberitahu. Maka kita berkata, bangsa ini melihat dan melihat tapi tidak mengerti, mendengar dan mendengar tapi enggak menanggap. Karena kalau rahasia itu disingkapkan, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kebodohan membawa orang kepada perbudakan. Tapi jika kamu tahu kebenaran, kebenaranlah yang membuat kamu merdeka dengan dahsyat dan luar biasa. Rahasia-rahasia yang besar akan diberitahukan kepada orang yang takut akan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kejadian 18 ayat yang ke-17. Kejadian 18 ayat 17, rahasia-rahasia akan diberitahukan kepadamu pagi hari yang luar biasa ini. Kejadian 18 ayat 17, 3, 2, 1 ya. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham? Yang mantap, 3, 2, 1 ya. Berpikirlah Tuhan, apakah aku? Siapa yang mau hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa diberitahukan kepada saya dan saudara? 3,5 tahun yang lalu, saudaraku, awal pandemi, Tuhan menyuruh saya 2 puasa Ester, 3 hari 3 malam. Dan waktu saya masuk dalam 2 puasa Ester 3 hari 3 malam, saya pakai jas seperti ini Bapak Ibu, di kamar. Dan saya pakai dasi, dan saya mulai berlutut. Tiba-tiba Tuhan suruh saya buka doa fajar setiap pagi. Istri saya nanya saya, Pi dapat apa dalam puasa Ester? Saya bilang Tuhan menyuruh kita buka doa di pagi hari setiap hari. Saya bukan pendeta yang terkenal Bapak Ibu. Saya pendeta dari Kalimantan. 5 tahun saya melayani di Tanah Dayak. Dan waktu saya datang ke Jakarta, Tuhan menyuruh saya membuka doa di pagi hari. Saya bukan pendeta saudaraku yang ATM, amati, tiru, modifikasi. Bukan. Saya buka doa fajar bukan karena mengikuti, oh pendeta A buka doa fajar. Saya buka doa fajar, tidak. Saya dengarkan suaranya. Buka doa di pagi hari. Dan waktu saya buka doa di pagi hari, dari 3,5 tahun yang lalu sampai hari ini, tiap-tiap pagi saya doa di pagi hari melalui TikTok, melalui YouTube, melalui Facebook. Saya doa tiap-tiap pagi dari 3,5 tahun yang lalu. Saya melihat saudaraku, di masa pandemi Tuhan membawa saya terbang tinggi dengan dahsyat dan luar biasa. Saya bisa buka doa fajar di Paris, di Belanda, di Jerman, di Amerika. Kalau engkau dan saya mau dibimbing oleh Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, maka engkau dan saya akan dikelilingi oleh kasih setia Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Siapa yang mau rahasia-rahasianya diberitahukan, boleh angkat tangan tinggi-tinggi.
Halo, siapa yang mau rahasia-rahasianya diberitahukan kepadamu. Hal-hal yang ilahi akan diberitahukan kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Dalam Kejadian 18 ayat 20, Kejadian 18 ayat 20, bagaimana Tuhan berbicara kepada Abraham sesuatu yang belum terjadi tetapi akan terjadi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan akan berbicara kepadamu pada pagi hari yang luar biasa ini, sesuatu yang belum terjadi tetapi itu akan terjadi dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Waktu engkau dan saya mau dibimbing oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kejadian 18 ayat 20, baca yang keras 3, 2, 1 ya. Ayat 21, Kejadian 18 ayat 21, 3, 2, 1 ya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah disampaikan kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Gereja Tuhan, Sodom dan Gomora mau dihancurkan oleh Tuhan. Tidak seorang pun yang tahu kecuali ada satu orang yang mau dibimbing oleh Tuhan yang bernama Abraham. Kalau engkau dan saya mau dibimbing oleh Tuhan, yang lain tidak tahu, tetapi kamu bisa mendengarkan suaranya. Kenapa? Karena engkau dan saya mau dibimbing oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu engkau, tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Halo, tepuk tangan saudaraku, tepuk tangan dulu. Berikan tepuk tangan, segala kemuliaan, segala hormat, kejayaan hanya bagi Tuhan. Katakan haleluya. Gereja Tuhan, maka Amsal 3 ayat yang kelima, ini poin yang ketiga, perjalananmu akan berhasil. Waktu engkau dan saya mau dibimbing oleh Tuhan, perjalananmu akan diluruskan oleh Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima, 3, 2, 1 ya. Ulang yang mantap, 3, 2, 1 ya. Gereja Tuhan, penghalang mujizat adalah orang bersandar kepada kecerdasannya yang kecil. Seorang nabi berkata kepada ajudan raja, besok pagi akan datang kemakmuran, besok pagi akan datang kelimpahan. Tatkala ada seorang ibu yang tega makan anak kandungnya sendiri karena terjadi kelaparan yang hebat di Israel. Tiba-tiba suara Tuhan datang melalui seorang nabi, besok pagi akan datang kemakmuran, besok pagi akan datang kelimpahan. Ajudan raja berkata dengan sombongnya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, hal itu tidak akan terjadi. Elisa berkata, hal itu pasti akan terjadi. Matamu akan melihatnya, tetapi kamu tidak akan menikmatinya. Di awal-awal pandemi, suara Tuhan datang kepada saya. Roti dalam tempayanmu tidak akan habis. Minyak dalam buli-bulimu tidak akan pernah berkurang. Di awal-awal pandemi, semua jemaat saya menyuruh untuk mengangkat persembahan mereka, mengangkat benih mereka, bahwa roti dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Karena Mazmur 34 ayat 10-11, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Seorang ibu telepon saya, dia bilang, Pak Pendeta, karena pandemi Pak, saya sudah jual A, jual B, jual C karena pandemi. Saya bilang, ibu, apakah ibu yakin karena pandemi maka ibu sudah jual semuanya? Iya Pak Pendeta. Atau ada sesuatu yang dulu kamu lakukan tapi sekarang tidak kamu lakukan? Maksudnya apa Pak Pendeta? Atau ada sesuatu yang dulu kamu lakukan sekarang tidak lagi kamu lakukan? Contohnya apa Pak Pendeta? Dulu kamu setia perpuluhan dan sekarang kamu tidak melakukannya. Betul Pak Pendeta. Tapi kan ini masa pandemi. Justru karena ini masa pandemi, engkau harus memperbesar benihmu. Mengapa? Karena tidak ada pohon yang diciptakan Tuhan tidak ada benihnya, tidak ada buahnya. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, Tuhan hanya menciptakan pohon satu kali. Berfirmanlah Tuhan supaya tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Tuhan tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan hanya berulang-ulang, hanya satu kali. Tetapi yang menarik, kenapa setiap pohon ada bijinya? Coba nanti Anda tanya di sini, Anda keluar, tanya itu, lihat. Kenapa setiap pohon ada bijinya? Why? Karena biji itu bicara tentang kelanjutan. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau seorang pun yang mandul. Keluaran 23, 25, 26, tidak akan ada yang mandul, tidak akan ada yang keguguran. Kenapa? Karena biji adalah bicara tentang investasi atau kelanjutan. Sama.
Yohanes 12 ayat 24, satu biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati akan menghasilkan banyak buah. Mengapa banyak orang tidak mengalami penyediaan Allah yang supernatural? Karena mereka tidak punya biji, mereka tidak pernah menabur benih. Anak-anak fokusnya kepada buah, tapi orang yang dewasa dia fokusnya kepada benih atau biji. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Nanti saya akan sampaikan itu di poin yang selanjutnya. Tapi yang saya ingin sampaikan dulu, bahwa saudaraku jangan bersandar kepada pengertianmu, kepada kecerdasanmu yang kecil. Karena orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri, saudaraku tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Itulah sebabnya Amsal 3 ayat yang kelima, baca yang keras 3:21 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Kembali kepada ibu yang tadi yang telepon saya. Betul Pak Pendeta. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Tiba-tiba beberapa bulan lagi dia telepon saya. Dia bilang, Pak Petrus. Saya bilang, ada apa Bu? Puji Tuhan Pak Pendeta. Tiba-tiba ini terbuka. Kemakmuran itu datang kepadaku. Saya bilang, Bu, saya nggak kaget. Karena memberi adalah akses kepada kemakmuran. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat buat Allah kita. Perjalananmu akan berhasil. Amsal 3 ayat yang ke-6. Perlunya hari ini, pagi ini, engkau harus mengakui kehebatannya. Akui bahwa dia hebat. Akui bahwa dia jalannya tak terselami. Akui bahwa dia adalah penyedia yang supernatural dalam hidup yang dahsyat dan luar biasa. Amsal 3 ayat yang ke-6, 3:21 ya. Siapa yang mau? Perjalananmu akan diluruskan oleh Tuhan. Jalanmu tidak belok-belok. Perjalananmu akan diluruskan oleh Tuhan. Akui dia dalam segala lakumu. Setiap pagi akui bahwa dia adalah penyedia. Dia adalah tabib yang ajaib. Akui dia Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Akui dia. Maka dia akan meluruskan jalanmu dengan dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat buat Allah kita. Tepuk tangan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Saudara gereja Tuhan, maka Kisah Rasul 27 ayat 10. Jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan kecerdasanmu yang kecil. Kisah Rasul 27 ayat 10. 3, 2, 1 ya. Saudara-saudara, aku lihat. Bukan saja bagi muatan. Pertanyaan saya, apakah sudah terjadi? Halo, apakah sudah terjadi? Tapi Paulus secara spiritual, dia nangkap sesuatu dari Tuhan. Bahwa kapal ini akan mengalami kehancuran. Maka 2 Tawarik 20 percayalah kepada Tuhan. Dan percayalah kepada nabi-nabinya. Pasti kamu akan berhasil. Jangan bilang ibu gembala tahu apa. Jangan bilang pendeta tahu apa. Apalagi pendetanya masih muda lagi. 2 Tawarik 20. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan percayalah kepada nabinya. Pasti kamu akan berhasil. Kenapa? Karena Maleakhi berkata, Tuhan menaruh pengajaran di dalam mulut seorang imam. Dan banyak orang akan mengambil pengajaran dari lidah seorang imam. Karena bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Dan banyak orang akan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Waktu orang itu mengambil pengajaran dari lidah seorang imam. Paulus berkata, aku melihat bahwa kapal kita ini akan mengalami kesusahan yang besar. Tapi perhatikan kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 27. Nahkoda tidak percaya. Perwira tidak percaya. Mereka lebih percaya kepada nahkoda bukan kepada suara Paulus. Dan akhirnya apa? Kapal itu mengalami goncangan yang luar biasa. Saya berdoa dalam nama Sang katakan saudara, kalau hari ini engkau dan saya mendengarkan suara Tuhan dan engkau mengikuti jalan-jalannya, maka engkau dan saya akan dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Engkau akan dikelilingi oleh kemurahan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat buat Allah kita. Jadi berkat yang ketiga, perjalananmu akan diluruskan oleh Tuhan. Perjalananmu akan berhasil. Yang keempat, ini yang menarik Bapak Ibu. Yesaya 48 ayat 17. Maka saudaraku dengarkan ini. Per periode waktu. Katakan per periode waktu.
Yang semangat per periode waktu. Selalu ada masa kelaparan. Masa kelaparan bukan sekarang. Pada zaman Abraham terjadi kelaparan. Pada zaman Ishak terjadi kelaparan. Pada zaman hakim-hakim terjadi kelaparan. Sehingga Elimelek harus meninggalkan Bethlehem. Karena di Bethlehem terjadi kelaparan. Sehingga Naomi, Mahlon, Kilion harus meninggalkan Bethlehem. Kenapa? Karena terjadi kelaparan. Pada saat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, seluruh bumi mengalami krisis dan kelaparan. Pada zaman Elia berkali-kali terjadi kelaparan. Tapi angkat tangan saudara, tidak pernah Tuhan meninggalkan umatnya. Selalu ada penyediaan Allah yang supernatural waktu terjadi krisis dan kelaparan. Karena tujuan krisis, tujuan kelaparan adalah supaya orang mencari satu kerajaan yang tidak dapat digoncang oleh apapun, yaitu Kingdom of God. Tokomu bisa tergoncang, bisnismu bisa tergoncang, tapi ada satu yang tidak bisa tergoncang, apa itu? Kerajaan Allah. Firman Allah tidak bisa digoncang oleh apapun. Kalau ini kabar baik, kalau engkau dan saya terkoneksi kepada firman Allah, kalau pagi hari ini engkau terhubung kepada firman Allah yang tidak bisa digoncang oleh apapun, maka penyediaan Allah yang supernatural akan terjadi kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan yang kuat, yang dahsyat. Halo, tepuk tangan, sorakan haleluya. Tepuk tangannya jangan gini Bapak Ibu. Ya, ada anak bersih. Ini bukan, coba tepuk tangan, sorakan dulu haleluya. Sorakan haleluya. Amin. Ada gereja di Nigeria Bapak Ibu, gedungnya 3 km kali 3 km. Bisa bayangkan kalau ada gereja di Palu ini 3 km kali 3 km. Ibadah mereka 6 jam Bapak Ibu. Gembala sudah doa berkat, jemaat gak mau pulang. Kenapa? Doa pasar roh. Banyak orang saudaraku baru ibadah 5 menit, udah langsung lihat jam. Apakah engkau yakin? Apakah engkau tidak percaya? Waktu engkau dasar dulu diam di kaki Tuhan. Dalam duduk diam tinggal tenang dan percaya. Disitulah terletak kekuatanmu. Waktu engkau duduk pagi hari ini mendengarkan suaranya. Secara supernatural hikmatmu bertambah. Kekuatanmu bertambah. Sukacitamu bertambah dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Berkat yang keempat adalah penyediaan Allah yang supernatural. Yesaya 48 ayat 17. Engkau tidak akan pernah kelaparan. Engkau tidak akan pernah kehausan. Asal engkau dan saya mau dibimbing, mau diarahkan oleh Tuhan. Yesaya 48 ayat 17. 3, 2, 1 ya. Akulah Tuhan. Di segala masa dia mau menuntun umatnya. Di segala situasi dia Tuhan menuntun umatnya. Dan dia mengajar kita apa yang memberikan keuntungan bagi kita. Yesaya 48 ayat 21. Kalau engkau dan saya mau dibimbing, ayat ini akan terjadi kepadamu. Siapa yang mau ayat ini akan terjadi? Ayat ini, ayat 21. Yesaya 48 ayat 21, baca yang keras. 3, 2, 1 ya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau matamu akan melihat dari tempat-tempat yang tidak masuk akal, dari tempat-tempat yang tidak masuk akal, penyediaan Allah yang supernatural akan datang kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Penyediaan Tuhan yang tak terbatas itu akan datang kepada bisnismu, tokomu, ladangmu, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Di jemaat-jemaat yang saya layani Bapak Ibu, justru di masa pandemi mereka bukan jual rumah, mereka beli rumah bukan 1, mereka beli 3. Amin. Kurang mantap katakan amin. Katakan haleluya. Penyediaan Allah yang supernatural akan terjadi kepadamu ketika engkau dan saya mau dibimbing oleh Tuhan. Maka Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Apa Ibu Namita? Mengapa kita kekurangan? Karena kita nggak mau dibimbing. Kenapa? Karena kita bersandar kepada pengertian kita. Dikasih aja Pak Pendeta kurang. Apalagi dikasih. Nggak dikasih aja kurang. Kan sama-sama kurang. Coba kamu kasih. Betul nggak Tuhan itu akan membuat mujizat yang luar biasa dalam hidup dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Yesaya 48 21 baca yang keras 3, 2, 1 ya.
Ia mengeluarkan air dari gunung batu. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Semua mengangkat tangan. Saya berdoa jemaat yang ada di tempat ini. Amin. Engkau akan mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Tiba-tiba tokomu, ladangmu, bisnismu diberkati Tuhan. Omset saudara naik. Tiba-tiba engkau dan saya mengalami keuangan yang luar biasa. Tiba-tiba keuanganmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya kamu mengerti bahwa firman itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita percaya alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Semua yang terlihat dijadikan oleh yang tak terlihat. Kalau Anda sakit, yang Anda butuhkan adalah firman. Masalahnya banyak orang saudaraku tidak suka firman. Sukanya altar call. Kapannya altar call Pak Pendeta? Khotbah disampaikan dia tidur. Ketika dia maju dengan hati yang kosong. Gak ada mujizat. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman, disembuhkannya mereka. Seorang perwira berkata, ucapkan sepatah kata, maka hambaku pasti akan sembuh. Matius 8:16-17, sepatah kata dari Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit pada saat itu. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Contoh saya kasih Anda satu ayat. Imamat 26 ayat 10. Mungkin ada banyak di antara saudara belum pernah mendengar ayat ini. Imamat 26 ayat 10. Yang lama belum habis. Jangan terbalik, yang lama udah habis, yang baru belum datang, makanya saya utang Pak Pendeta. Siapa yang mau ayat ini akan terjadi kepadamu? Yang lama belum habis, yang baru udah datang. Yang lama belum habis, yang baru udah datang. Ini bicara penyediaan Allah yang tak terbatas. Imamat 26 ayat 10, 3, 2, 1 ya. Amin. Banyak jemaat yang saya layani berkata, Pak Pendeta saya sangat diberkati dengan ayat ini. Selama ini saya selalu berkekurangan. Tetapi ketika saya menyimpan firman ini dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Yohanes pasal 15 berkata, jikalau firmanku tinggal dalam hatimu dan firmanku tinggal dalam hatimu, maka mintalah kamu akan berbuah yang lebat. Halo, siapa yang mau diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa? Coba baca yang keras Imamat 26 10. Jangan tutup mulut saudara. Buka mulutmu lebar-lebar. Karena mulut yang terkunci adalah destiny yang terkunci. Tapi kalau mulutmu berkata-kata, maka apa yang keluar dari mulutmu, kamu akan memakan hasil yang baik daripada apa yang kau ucapkan. 3, 2, 1 ya. Oke, tos dulu kanan kiri saudara. Bilang dulu, yang lama belum habis, yang baru sudah datang. Katakan haleluya. Apakah Anda jemaat di Palu yakin percaya ini? Yang lama belum habis, yang baru Tuhan sudah sediakan kepada jemaat di tempat ini. Tepuk tangan yang kuat, yang dahsyat buat Allah kita. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Gereja Tuhan, maka Ulangan 28 ayat 13, ini berkat yang kelima. Maka saudaraku nanti dalam ibadah, karena waktu yang terbatas, ibadah jam 7, ibadah yang keempat, saya berdoa. Engkau dan saya melangkah dengan iman. Katakan haleluya. Tidak ada satupun jemaat yang miskin. Tidak ada satupun jemaat yang tidak punya rumah. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Asal tujuannya adalah engkau dan saya beribadah kepada Tuhan. Tanamkan dalam hatimu, Tuhan berkatilah aku berlimpah-limpah. Supaya melalui berkat yang kau berikan kepadaku, Tuhan itu mempermudah aku untuk beribadah kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Saudaraku, berkat yang kelima, engkau akan menjadi kepala. Ulangan 28 ayat 13. 3, 2, 1 ya. Siapa yang percaya hidup itu bukan seperti roda, kadang di atas, di bawahnya terlalu lama. Itu bukan ajaran Tuhan. Tuhan bilang kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan terus naik dan tidak turun. Katakan haleluya. Tapi perhatikan saudaraku, seorang raja pun kalau nggak mau dibimbing akan turun. Seorang pembesar pun kalau sudah tidak mau dibimbing akan turun.
Maka sebesar apapun saudara, mungkin ada pengusaha di sini engkau sudah kaya, tetap mau dibimbing. Karena kalau engkau mau dibimbing, itu yang membuat engkau tetap di atas. Seorang raja pun akan turun ketika tidak mau dibimbing. 1 Samuel 15 ayat 26, 3, 21 ya. Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau. Ada di sini yang mau ditolak? Siapa di sini yang mau diangkat jadi raja? Angkat tanganmu, katakan, ikuti saya katakan, orang paling kecil sekalipun dapat diangkat oleh Tuhan untuk kedudukan yang sangat tinggi. Yang semangat, orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkat oleh Tuhan untuk kedudukan yang sangat tinggi. Tapi kalau orang sudah tidak mau dibimbing, seorang raja pun akan turun tahta. Ulangi lagi, 1 Samuel 15 ayat 26, 3, 2, 1 ya. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Tuhan tidak mau menolak engkau hari ini. Tuhan mau pengurapan itu turun atasmu. Tuhan mau hari ini engkau dan saya, Tuhan angkat engkau dan saya menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau diangkat jadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Hidupmu diangkat Tuhan, derajatmu diangkat Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan dulu yang kuat, yang dahsyat buat kita dengan dahsyat dan luar biasa. Berkat yang keenam, engkau dan saya akan menerima strategi atau ide-ide yang cemerlang. Tadi pagi saya sempat bahas ini. 1 Tawarik 14 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Daud adalah orang yang mau dibimbing oleh Tuhan. Daud, saudaraku, adalah orang yang, saudaraku, tiap hari bertanya sama Tuhan. Tidak ada hari tanpa dia, saudaraku, dia bertanya kepada Tuhan. 1 Tawarik 14 ayat 13 sampai 16. 3, 2, 1 ya. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Jangan maju, tetapi buatlah sehingga. Apakah Anda percaya bahwa pagi hari yang luar biasa ini, bulan September ini, Tuhan akan memberikan Anda ide-ide yang cemerlang. Tuhan akan memberikan Anda ide-ide yang luar biasa, sehingga bisnismu akan diberkati Tuhan, pekerjaanmu, karirmu akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Katakan saya percaya. Ayo semangat, angkat tangan, saya percaya Tuhan memberi kemenangan. Katakan saya percaya Tuhan memberi strategi untuk mengambil kemenangan. Bukan ATM, amati, tiru, modifikasi, itu udah kelamaan. Tuhan mau hari ini kau dan saya bukan amati, tiru, modifikasi. Tuhan mau Tuhan berbicara kepadamu. Dan Anda adalah orang yang pertama menerima ide-ide yang cemerlang dari Tuhan. Tuhan mau engkau dan saya menerima yang pertama sesuatu yang supernatural yang datangnya dari Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. 1 Tawarik 14 ayat 13 sampai 16. 3, 2, 1 ya. Dan bila engkau mendengar 1 Tawarik 14 ayat 13 sampai 16. 3, 2, 1 ya. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar. Ayat 16, 3, 2, 1 ya. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin. Saya percaya sementara kita lagi beribadah seperti ini, tiba-tiba Anda dan saya mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Tuhan memberikan Anda ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang luar biasa. Sehingga melalui ide-ide yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, hidup akan terbang tinggi dengan dahsyat dan luar biasa. Yang terakhir, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, orang yang mau dibimbing oleh Tuhan, maka semua yang hilang dalam hidupnya akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya pernah kehilangan kesehatan karena saya tidak mau dibimbing. Bapak saya bilang ke gereja, aduh saya enggak mau ke gereja. Abang saya juara 1 dari kelas 1 SD sampai STEM Sopo Surung Balige, dia juara 1. Abang saya, saudaraku, abang saya kan orang pintar. Dia ambil Alkitab pakai bahasa Batak. Ajahayon asamaloho katanya. Bacain Alkitab supaya kau pintar katanya. Sampai Alkitab hilang, gak pernah saya baca itu Alkitab. Saya kehilangan kesehatan saya. 21 Desember 97 saya lumpuh. Ketika saya kelas 3 SMA.
di SMA Yayasan USI Jalan Merdeka Pematang Siantar. Tiba-tiba saya lumpuh selama setengah tahun. Dan selama setengah tahun tidak ada hari tanpa baca Alkitab. Saya selalu membaca Alkitab selama setengah tahun. Dan Juni saya bisa mengikuti ujian walaupun tidak sekolah. Dan kemurahan Tuhan saya lulus dengan NEM yang paling terendah 26,68. Semuanya nilainya 23. Khusus agama 8. Kenapa? Karena guru agamanya satu marga dengan saya berpurba. Amin. Haleluya. Itulah hebatnya orang Batak. Amin. Haleluya. Saya pernah kehilangan kesehatan. Kehilangan masa depan. 2 tahun saya jadi anak jalanan di terminal Pematang Siantar. Jadi pedagang asongan. Kalau lihat cewek cantik saudaraku, aduh, gak bisa lihat wajahnya lama-lama. Kenapa? Orang miskin. Pedagang asongan. Tapi saudaraku gereja Tuhan, semua yang hilang dalam hidup saya dipulihkan oleh Tuhan. Ketika saya mau dibimbing, ketika saya mau dituntun oleh Tuhan. Bimbingan ilahi akan membuat semua yang hilang dalam hidupmu akan dipulihkan di pagi hari yang luar biasa ini. Termasuk kalau ada di antara saudara Anda kehilangan keuangan. Coba Anda mau dibimbing oleh Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan. Katakan haleluya. Maka kepada jemaat yang saya layani, tiap malam saya khotbah tentang perpuluhan. Dan saya melihat saudaraku, tidak ada jemaat yang saya Pak, setelah saya setia perpuluhan, saya miskin, belum pernah saya dengar. Yang saya dengar adalah karena saya pendeta online. Betul Pak Pendeta. Dulu Pak, saya waktu setia perpuluhan Pak diberkati Pak. Tapi setelah kaya luar biasa, tiba-tiba suami saya Pak, pulang dari kantor ngomong begini, gak ada lagi perpuluhan. Udah capek saya cari uang itu. Tapi gak ada tapi. Saya kepala di rumah ini. Gimana ya Pak? Namanya istri harus tunduk kepada suami. Dan apa yang terjadi? Semenjak mereka menghentikan perpuluhan. Semenjak itu tiba-tiba ditipu, belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip. Persis seperti Malaki 3:8-11. Dan sekarang utang di mana-mana, dikejar-kejar rentenir. Hanya karena tidak mau dibimbing oleh Tuhan. Kemarin ada jemaat kami, saudaraku, supir Grab. Tapi karena percaya kepada firman, dia bisa beli rumah di Jakarta. Supir Grab. Dan ketika sebelum makan siang, saya main gitarnya bagus. Saya bilang, ini gitar siapa? Dia bilang, ini gitarnya anak saya nomor 2. Pak Pendeta tahu nggak? Anak saya ini Pak kelas 1 SMA sudah punya penghasilan minimal 1 juta. Kelas 1 SMA. Wow, dari mana itu? Iya Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta khotbah tentang memberi adalah akses kepada kemakmuran. Tiba-tiba anak saya bilang begini, mama, minta dulu uangmu mama. Mamanya bilang, ada apa? Saya ingin membawa persembahan saya hari ini kepada Tuhan. Waktu itu dia masih kelas 3 SMP. Semenjak dia setia persembahan memberi kepada Tuhan kelas 3 SMP. Sekarang kelas 1 SMA. Sekarang saudaraku minimal 1 juta dia punya penghasilan. Anak SMA kelas 1. Dia bisa beli sepatu, peralatan sekolah. Dia bisa beli 2 handphone. Kemarin dia beli iPhone. Anak kelas 1 SMA. Bapaknya bilang begini, Pak Pendeta, kenapa ya Pak Pendeta? Saya kerja apa saja gagal Pak Pendeta. Istrinya bilang, makanya papi disuruh berdoa nggak mau. Disuruh baca Alkitab apalagi. Saya bilang, Pak, saya mengkhotbahi Bapak. Karena kan orang tua. Tapi malah anak kecil yang melakukan. Gereja Tuhan dengarkan ini. Jangan seperti kuda atau bagal. Yang harus dipukul, dicambuk baru mau mendekat. Dia engkau dan saya seperti domba. Yesus berkata, kamu tidak mendengarkan suaraku karena kamu bukan domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Domba-dombaku mengikuti suaraku. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Penyediaan Allah yang supernatural itu akan datang kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Maka 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Baca yang keras 3, 2, 1 ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?
Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat 19, 1 Samuel 30, 19, 3, 21 ya. Tidak ada yang hilang daripada mereka, dari yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka semuanya itu dibawa. Tidak ada yang hilang, dari yang besar sampai kecil, tidak ada yang hilang. Siapa yang mau? Tidak ada yang hilang dalam hidupmu. Angkat tangan, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada yang hilang. Semua hal yang besar yang kecil, semuanya kembali. Apa yang hilang dalam hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Bagian saudara, maukah Anda dibimbing oleh Tuhan? Katakan haleluya. Waktu engkau mau dibimbing oleh Tuhan, saya percaya hal-hal yang supernatural akan terjadi kepadamu. Saya ingat Bapak Ibu, sebelum saya menikah, Tuhan berbicara kepada saya tentang ketika saat itu seorang gembala saya berkhotbah tentang keledai yang tertambat. Murid-murid bertanya, nanti kalau ada yang bertanya tentang keledai itu bagaimana? Katakanlah demikian, jika Tuhan memerlukannya, beri saja, ia akan apa? Mengembalikannya. Bapak gembala saya khotbah tentang keledai, tapi tiba-tiba firman itu datang kepada saya mau menikah, beri saja, maka ia akan apa? Mengembalikannya. Jadi apa yang ada di kantong saya, beri saja, ia akan mengembalikannya. Teman saya bilang, bah, besar kali persembahan kau katanya. Beri saja, ia akan mengembalikannya. Tiba-tiba ada seorang pengusaha datangi saya, dia bilang, Bang Halomuan, Bang Petrus, iya. Saya dengar abang udah punya pacar. Iya, Ci. Oh, dia datang. Ini ada kalung ya, kasih nanti ke pacarmu. Iya, Ci, terima kasih. Pada saat persembahan dijalankan, firman itu lagi datang, beri saja, ia akan mengembalikannya. Saya ambil kalung itu tadi, saya masukkan di kantong persembahan. Dan ibadah selesai. Saya bilang sama pacar saya, Dek, tadi ada yang ngasih kalung. Saya bilang, mana kalungnya bang? Kalungnya sudah saya masukkan di kantong persembahan. Oh. Tapi apakah Tuhan mempermalukan saya? Tidak. Tiba-tiba ada orang datangi saya, saudaraku, ngasih saya cek 150 juta. Saya bilang, Dek, tadi ada orang ngasih saya cek, berapa bang? 150 juta. Saya bawa dia ke toko emas. Karena kalung dari, ada orang ngasih kalung, sudah saya masukkan di kantong persembahan. Saya bawa ke toko emas, saya bilang, yang mana yang kamu mau? Coba ambil. Yang jual emas saudaraku pakai berlian. Saya bilang, Ci, bagus sekali kalungnya. Iya Pak, ini berlian dari Israel. Boleh nggak saya beli? Oh, boleh. Akhirnya transaksi. Ketika saya mau menikah tanggal 30 Agustus. Tiba-tiba ketika istri saya berdoa, Tuhan bilang kepada dia untuk menabur berlian yang pertama dia beli. Dia datang kepada saya, dia bilang, Bang, saya mau menabur berlian ini. Saya bilang, jangan. Karena kan kita nanti kalau ada undangan-undangan, nanti nggak punya apa-apa bagaimana? Dia bilang, saya harus memberi ini. Ya sudah. Pada saat saya pemberkatan nikah 30, saya bawa persembahan, istri saya bawa berlian. Tapi yang menarik, yang luar biasa, dalam minggu itu juga ada seorang panggil kami. Ada orang yang sangat diberkati Tuhan panggil kami ke rumahnya. Tiba-tiba pada saat selesai ibadah makan, jangan pulang dulu ya. Soalnya saya baru pulang dari Singapura. Dan Tuhan menyuruh saya memberkati istrimu. Istri saya langsung dikasih 3 berlian. Apakah itu kebetulan? Tidak. Tiba-tiba saya mengkonseling, saudaraku, ada orang dari luar kota ingin konseling sama saya. Tiba-tiba ketika selesai konseling, dia bilang begini, sebentar ya Pak Pendeta. Iya. Dia buka dan lepas berliannya, saudaraku. Dia pasang ke istri saya di depan mata saya. Jangan anggap enteng kekuatan sebuah benih. Maka Filipi pasal yang keempat, Paulus berkata, yang kuutamakan bukanlah benihmu, melainkan buahnya yang memperbesar keuntunganmu. Karena waktu aku lagi di Tesalonika, kata Paulus, engkau 1-2 kali mengirimkan benih kepadaku.
Maka jemaat Filipi adalah jemaat kesukaan, jemaat saudaraku yang menyenangkan hati Paulus. Paulus berkata, tidak ada seorang pun yang membuat perhitungan kepadaku kecuali hanya engkau. Ketika aku di Tesalonika, kata Paulus, 1-2 kali engkau memberikan bantuan kepadaku. Paulus berkata, kini aku telah menerima semuanya daripadamu, sehingga sekarang aku berkelimpahan, kata Paulus. Tapi Paulus berkata, yang kuutamakan bukanlah benihmu, melainkan buahnya yang memperbesar keuntunganmu. Kemarin saya khotbah di salah satu gereja di Cirebon. Ada orang saudaraku tiba-tiba kasih tanah, kasih ruangan yang besar di kota Cirebon. Dan dikasih itu kepada gereja, dipakai kapanpun dia pakai. Padahal ini mohon maaf, orang yang tidak pernah datang ke gereja, tapi dia punya benih. Sementara banyak orang saudaraku tiap hari duduk mendengar khotbah, tapi tidak punya benih. Maka Galatia 6 ayat 6 boleh tampilkan di layar. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran, harus membagikan apa yang ada padanya kepada yang mengajar dia. Katakan haleluya. Anda diajar tiap minggu, Anda diajar di gereja ini. Gereja Tuhan dengarkan ini. Tuhan mau engkau dan saya, Galatia 6 ayat 6. Haleluya. Bawa itu setiap minggu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Dan ketika engkau dan saya terhubung kepada perluasan kerajaan Allah di gereja ini, maka Tuhan akan memberkatimu dengan dahsyat dan luar biasa. Galatia 6 ayat 6, baca yang keras 3, 2, 1 ya. Amin. Maka dalam penggembalaan saya melihat Bapak Ibu, orang yang mendukung saya lihat diberkati itu luar biasa. Tapi ada orang Bapak Ibu, sudah kita doakan, sudah kita kunjungi, tapi sudah nggak pernah puas dalam hidupnya. Pak Petrus. Itulah yang membuat engkau tidak diberkati Tuhan. Belajar kepada Yakub. Bagaimana Yakub membawa makanan yang terbaik, anggur yang terbaik, dia cium bapaknya. Dan Ishak melepaskan berkat. Bilang kanan kirimu, provokasi ayah jasmanimu, supaya dia melepaskan berkat kepadamu. Bilang provokasi ibu gembalamu, supaya dari mulutnya keluar berkat atasmu. Maka jadilah jemaat yang setia. Katakan haleluya. Ketika engkau mau dibimbing, mau dikembalakan, saya percaya penyediaan Allah yang tak terbatas itu akan datang kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat buat Allah kita. Bangkit berdiri bersama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ambil kunci D atau E ya. Haleluya. Kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Lambaikan tangan saudara, angkat tanganmu. Kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Semua mengangkat tangan, katakan aku
Jemaat saja Allahku, amin. Allahku. Nyanyi yang kuat Bapak Ibu, nyanyi yang kuat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya rindu kita sejenak merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari kita bertanya pada diri kita, sudahkah aku memberi diri untuk dibimbing oleh Tuhan? Apakah aku sudah sungguh-sungguh memberi diri dibimbing oleh Roh Kudus? Ataukah sebaliknya kita memberi diri untuk dibimbing dengan kekuatan kita, dengan kecerdasan kita yang terlalu kecil, yang tidak berarti apa-apa? Apakah kita memberi diri untuk dibimbing dengan segala apa yang ada pada kita, dengan uang kita, dengan kehebatan kita? Mari kita bertanya pada diri kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, termasuk kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita perlu bimbingan ilahi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripadaku. Itu kata firman Tuhan. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Yes, amin. Tergantung apakah kita mengimaninya dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita introspeksi diri kita. Sejauh apa kita memberi diri pada bimbingan Tuhan, pada bimbingan firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan adalah pedoman dalam hidup kita, yang akan menuntun kita pada jalan yang terbaik. Seringkali kita tidak mengalami hal-hal yang kita sebenarnya rindukan, oleh karena kita tidak memberi bimbingan kepada Tuhan. Kita merasa kita kuat, kita merasa kita hebat. Padahal segala kehebatan kita tidak ada artinya apa-apa. Firman Tuhan berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Tidak terselami keputusan-keputusannya, tidak terselami jalan-jalannya. Terlalu tinggi, terlalu dalam, dan terlalu luas. Kita adalah ciptaan yang tidak berarti, tetapi Dia jadikan berarti. Itulah sebabnya Dia menyediakan sesuatu yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah kami. Mari kita menyanyikan pujian. Kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Sejahtera ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau
yang hadir pada siang hari ini menyadari betapa luar biasanya kalau Tuhan hadir bersama dengan kami. Dia akan menuntun kami pada jalan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Tuhan berkatilah seluruh umat Tuhan. Engkau tahu juga Tuhan akan masalah yang sedang kami hadapi, segala pergumulan-pergumulan dan tantangan. Mungkin oleh karena kami menjauh dari sumber kehidupan itu sendiri. Mungkin kami lebih mengandalkan akan kepintaran, kehebatan kami. Tetapi Tuhan, mari lewat firman Tuhan yang kami dengar saat ini, Tuhan memulihkan kami. Biar semua kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan akan menuntun kami pada rancangan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya seberapa banyak jemaat yang hadir pada siang hari ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan terus bagi hamba-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Hamba-Mu masih mau menyampaikan dalam ibadah ketiga dan keempat. Biarlah kuasa Tuhan nyata dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Ada pemulihan terjadi. Kami yang tadinya bimbang, kami memiliki keteguhan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati juga semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Jeripaya mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Hamba berdoa Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi dengan ketulusan hati mereka sebagai ucapan syukur mereka. Karena apa yang kami berikan kepada Tuhan tidak sebanding dengan segala berkat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Itulah sebabnya biarlah tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita, Engkau memberkati dengan berkat Allah yang berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka gunakan hidup mereka untuk memuliakan Tuhan, untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan, untuk dapat menyatakan akan kasih mereka kepada Tuhan. Biar berkat Tuhan melimpah atas mereka. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Hamba berdoa Engkau karuniakan akan segala anugerah Tuhan yang melimpah. Biar mereka boleh menjadi berkat. Kasih Kristus mengikat keluarga mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Makasih Roh Kudus, berkati bangsa negara kami, berkati Indonesia. Kami selalu berdoa Tuhan, biar Indonesia satu saat terjadi transformasi, penuaian besar-besaran terjadi. Karena doa dari umat Tuhan tidak pernah sia-sia. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Itulah firman-Mu Tuhan. Berkati kota Palu, berkati Sulawesi Tengah dalam nama Yesus. Ibadah sebentar Tuhan, sore dan malam juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar seluruh jemaat dapat mengalami akan anugerah Tuhan, kuasa dan mujizat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari saudara angkat tangan. Hari sekali lagi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Allah, masih ya Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara, melindungi, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman.
Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.